Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arya Sosiali, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Saya berdinas di SDN 2 Pelean Kecamatan Panarukan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video di mana hasil wawancara saya bersama kepala sekolah demi memenuhi tuntutan kewajiban saya di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, Maaf, Bu Rias Pak. ya? Mohon maaf nih Pak, ganggu waktu Bapak. Lagi sibuk Pak? Ya, Atau... ini mengerjakan ini yang apa? Masalah penilaian ini. Ya, silakan sudah duduk. Gak apa-apa ya Pak, saya ganggu ya, waktunya sebentar ya Pak ya. Ya. Silakan duduk. Nah ini gini Pak, maksud kedatangan saya bersama Pak Vicky, ingin kita berbincang-bincang ya Pak, berbagi pengalaman selama Bapak menjadi kepala sekolah tentang bagaimana cara menangani kasus-kasus seperti kasus dilema etika atau bujuk moral gitu Pak. Siap ya. Kami berdua ingin tahu ya Pak Vicky pengalaman terbaik Bapak selama menjadi kepala sekolah gitu loh. Iya. Bisa ya Bapak, saya mengajukan, saya sama Pak Vicky mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan ya. Selagi saya bisa menjawab, akan saya jawab ya, Ibu ya. Baik Bapak. Nah, gini ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral gitu Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah. Terima kasih ya. Begini ya Pak Vicky dan Bu Rias. Sebuah kasus terjadi itu karena ada hubungan sebab dan akibat ya. Misalnya sebuah contoh ya, hubungan sebab dan akibat itu yang dirasa menurut mereka itu sama-sama benar ya, itu dikategorikan sebagai kasus dilema yang etika, dinamakan dilema etika. Ya. Kemudian ada kasus lagi yang itu sudah jelas benar dan salah. Ya. Itu disebut sebagai kasus bujuk moral. Bujuk moral ya, bujuk moral. Contohnya misalnya ya, untuk bujuk moral misalnya anak-anak ingin nilai yang tinggi, kemudian dia mencontek pekerjaan temannya ya. Ya, kemudian kalau misalnya itu kasus dilema etika ya, misalnya seperti anak-anak ada ya yang tidak masuk sekolah ya. Nah, jadi sering dia tidak masuk sekolah, ternyata setelah ditelusuri dia di rumah menjaga adiknya. Ya, iya karena orang tuanya bekerja. Nah, itu yang disebut atau yang yang dikategorikan sebagai kasus dilema etika ya. Contoh lagi ya, misalnya ada anak-anak itu bermain sepak bola. Ya. Nah, itu kan kontak fisik ya. Iya, benar, Pak. Nah, dengan tidak sengaja ya ada yang kena senggol seperti itu ya. Kemudian yang kena senggol ya itu membalas ya. Nah, itu sama-sama sama-sama merasa benar. Ya. Kasus yang sama-sama merasa benar itu yang disebut dengan kasus dilema etika ya. Itu identifikasi tentang dua kasus, yaitu kasus dilema etika dan kasus bujuk moral. Ya, wah, sangat menarik sekali nih Pak ceritanya Bapak ya. Boleh ya Pak ya kita lanjut nih. Ya silakan ya, silakan. Pak Vicky mungkin ada yang ditanyakan Pak. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar
yang Bapak jelaskan tadi, yaitu yang dilema etika itu. Ya. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Terima kasih ya. Untuk kasus-kasus seperti itu, ya kita harus mengedepankan ya itu kepentingan orang banyak ya. Kita identifikasi itu dulu kasusnya seperti apa ya. Kemudian keputusannya itu harus sama-sama, artinya tidak saling merugikan anak. Dan itu bisa kita laksanakan tentunya dengan cara minta pendapat-pendapat guru-guru yang lain ya. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri ya. Mungkin kita lebih baik itu meminta pendapat-pendapat dari teman-teman guru. Bagaimana kasus seperti ini kita selesaikan dengan tidak, artinya menguntungkan salah satu pihak, sehingga pihak sekolah itu tidak menganggap murid itu yang satu sebagai anak emas ya, yang satu sebagai anak tiri, seperti itu ya. Wow, keren sekali Ya. intinya. Jadi dari berdasarkan hasil keputusan itu menghasilkan dari kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan gitu ya Pak ya, sama-sama ya. berdampak positif, Ya, kayak positif gitu terhadap anak. Dari hal pertanyaan yang tadi Bapak Vicky sampaikan, lantas bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih ya. Prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan di dalam menindaklanjuti kasus tersebut, ya tentunya kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi kasus itu, ya. Kasus itu apa termasuk dilema etika atau termasuk bujuk moral, ya. Kalau termasuk termasuk kasus dilema etika, karena itu adalah harus kita tidak boleh menguntungkan salah satu pihak ya, maka seperti yang tadi saya katakan, kita harus minta pendapat teman-teman yang lain, karena sekaligus kita sebagai kepala sekolah juga memberi membelajarkan teman-teman guru bagaimana untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi itu yang biasanya saya lakukan, yaitu melibatkan teman-teman guru yang lain untuk dimintai pendapat seperti itu. Setelah kasus itu kita identifikasi itu merupakan kasus apa, seperti itu ya. Seperti itu Bu Rias dan Mbak Vicky ya. Oh iya Pak. Ini Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih ya. Seperti yang tadi saya katakan tadi ya, sudah saya jelaskan bahwa langkah-langkah yang efektif yaitu kita harus identifikasi dulu ya kasusnya, seperti itu, identifikasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu tindakan-tindakan yang seperti apa ya. Kemudian setelah itu baru kita bermusyawarah ya dengan teman-teman, ini ada kasus seperti ini ya, ini seperti ini dan sebagainya ya, sehingga masukan-masukan dari teman-teman itu kita tampung bersama dan kita musyawarahkan, sehingga apa yang kita putuskan nanti seperti tadi yang sudah saya bilang itu tidak merugikan salah satu pihak, sehingga anak-anak itu puas dengan keputusan kita, sehingga tidak terjadi hal-hal di kemudian hari ya, anak-anak sehingga menyimpan dendam dan nanti bisa berkelanjutan, seperti itu Bu Ras ya. Baik, berarti Bapak ini secara tidak disadari sudah mengikuti 4 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik Bapak, saya harus banyak belajar nih dari Bapak ya, sama Pak Vicky ya Pak ya. Lantas dari apa yang disampaikan Bapak sebelumnya, kira-kira nih ya Pak ya, hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan terberat buat Bapak dalam mengambil sebuah keputusan seperti kasus-kasus yang dilema etika seperti tadi Bapak? Ya, kalau tantangan itu pasti ada ya Bu ya, besar kecil tantangan itu pasti kita rasakan di dalam setiap kita mengambil keputusan. Jadi tantangan yang terbesar itu, yang terberat itu biasanya
bagaimana kita harus meyakinkan kedua belah pihak, ya. Betul sekali. Ya, sehingga apa yang kita putuskan itu bisa diterima. Benar. Ya, Jadi tidak ya. merasa dirugikan. Iya, kedua belah tidak pihak merasa gitu ya, Bapak, dirugikan ya. salah satunya, ya, sehingga mereka itu bisa berdamai dan berkelanjutan menjadi sahabat yang baik, ya. Kalau kita artinya tidak bisa memberi pemahaman yang baik sampai menyentuh ke hati mereka, ya, itu bisa nanti kasusnya bisa berkelanjutan, sehingga kita yang terutama, ya, yang paling penting itu tidak memihak kepada salah satu sehingga anak menjadi merasa terayomi seperti itu. Luar biasa sekali, Bapak. Keren ya, Bapak Ya, ya. benar. Ini Pak, untuk Ya. selanjutnya ini, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apa langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang dijalankan itu Pak? Ya, terima kasih, ya. Setiap kasus itu ada yang kasusnya ringan biasa, ya, ada yang kasusnya itu berat, ya. Kita telaah dulu, ya. Nah, itu mana yang kasus ringan, misalnya seperti yang tadi anak-anak bermain bola, ya, kemudian tidak sengaja dan seperti itu mereka membalas sama-sama merasa benar, ya, merasa benar, maka itu termasuk kasus ringan dan bisa diselesaikan saat itu juga, ya, saat itu juga, ya. Jadi kita mintai pendapat teman-teman, dikumpulkan, anaknya juga dikumpulkan, ya, kita memberi pemahaman. Jadi pada saat itu bisa juga. Tetapi kasus-kasus yang agak berat misalnya karena kita di sekolah itu tidak hanya menghadapi murid sebagai kepala sekolah, juga menghadapi teman-teman guru. Tentunya ada sesuatu hal yang mungkin terjadi, ya, di suatu lembaga itu, kita juga harus menelaah terlebih dahulu dan menyelesaikannya itu perlu jangka waktu yang agak lama, sehingga memerlukan pendapat-pendapat dan memerlukan investigasi baik ke rumah mungkin, ya, juga termasuk kasus yang tadi yang saya sebutkan tadi untuk anak-anak yang sering tidak masuk, ya. Nah, kemudian itu kan perlu kita butuh waktu untuk menyelesaikan, karena harus datang ke rumah mereka, ya, menanyakan kepada orang tuanya, dan itu perlu waktu untuk menyelesaikannya, ya, seperti itu. Jadi kita yang terpenting itu harus melibatkan semua pihak sehingga apa yang kita putuskan itu baik untuk yang berkasus, ya. Itu Pak Vicky, ya. Iya Pak. Baik Bapak, intinya di sini Bapak terlebih dahulu mengidentifikasi tentang berat atau ringannya suatu masalah. Jadi kalau suatu masalah itu dikatakan ringan, berarti Bapak diputuskan pada saat hari itu juga, ya Bapak. Ya. Tapi ketika masalah itu cukup berat, ya, berarti kita membutuhkan waktu, ya Pak. Iya, karena memerlukan masukan-masukan dari pihak yang lain. Itu baik. Oke Bapak, nah misalkan ini ya Pak, ya, dari permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak alami, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Bapak? Ya, ya, yang membantu tentunya pihak-pihak yang yang berkecimpung di dalam pendidikan, ya, pendidikan, juga wali murid. Kan kita harus minta masukan-masukan dari murid ke wali murid kalau itu kasusnya seperti yang tadi, ya Bapak Ibu. Tentunya dengan teman sejawat kita, ya, itu penting, ya, kita melibatkan teman-teman untuk mengambil keputusan itu, sehingga di suatu lembaga itu ada kerjasama yang baik, ya, sehingga ke depan secara tidak langsung, ya, saya sebagai kepala sekolah juga memberi pembinaan kepada teman-teman bagaimana untuk mengambil suatu keputusan apabila nanti juga menjabat sebagai kepala sekolah. Dan tentu saja saya juga sebagai kepala sekolah mungkin minta pendapat teman-teman kepala sekolah yang lain, ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi intinya kita harus melibatkan semua pihak, begitu.
Intinya kita saling berkolaborasi ya, Ya, Pak. seperti itu Di ya samping istilahnya ya. kita berkolaborasi, Bapak sebagai kepala sekolah juga membimbing dan mendidik dewan guru yang Ya, ada di sekolah di ini sekolah. untuk misalnya ke depannya nanti ketika menjadi kepala Juga sekolah menjabat kepala seperti sekolah, itu. seperti itu. Baik Bapak, keren sekali. Ya Bapak, ini mungkin ini yang terakhir, Bapak sudah menjelaskan banyak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau masuk di bujuk moral, terus langkah-langkah dan sebagainya, terus prosedur apa segala macam. Nah, ini yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, itu sebuah pertanyaan yang bagus ya, Bapak Vicky dan Bu Rias. Jadi yang bisa kita petik dengan apa yang kita sudah tangani kasus-kasus seperti itu, yang pertama itu juga merupakan pembelajaran bagi saya pribadi, bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang bijak, tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, tentunya saya dengan melibatkan teman-teman guru ya, seperti apa yang sudah tadi saya katakan, sekaligus juga membina teman-teman itu bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di suatu sekolah, seperti itu Bapak Vicky ya. Itu yang secara tidak langsung dalam hal ini, dalam mengambil keputusan itu juga menjadi pembelajaran bagi bagi guru yang lain, seperti itu. Juga yang terpenting pembelajaran bagi saya bagaimana untuk menjadi sebuah pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak arogan ya, dengan melibatkan pendapat teman-teman guru. Dan tentunya bisa menjadi idola nih ya Pak ya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Luar biasa sekali Bapak, ini menjadi pengalaman berharga buat kita ya Pak Vicky, untuk kita bisa belajar dan mengambil sisi baiknya dari pengalaman beliau Bapak Ahmad. Pak, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa memberikan pelajaran terbaik buat kami, terutama buat saya dan Pak Vicky. Jadi kita kedepannya biar bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ya Pak ya. Ya, saya doakan semoga sukses ya ke depannya ya. Terima kasih Bapak Ahmad waktunya. Ya. Terima kasih Bapak sudah menerima kita untuk berbincang-bincang ya Pak Vicky. Sudah mengganggu ini Bapak. Ya mungkin itu aja Bapak, karena sebentar lagi kita akan ada jam mengajar ya Pak. Iya, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin perlu ditanyakan ya silakan ya, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kantor atau di mana saja ya. Saya akan memberikan pendapat-pendapat yang tentunya untuk kebaikan sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami mohon pamit. Mohon pamit Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rais. Waalaikumsalam Bu Rias. Gimana? Lagi senggang atau lagi sibuk Pak? Alhamdulillah lagi senggang Bu, habis nganterin anak-anak lomba barusan. Oh gitu, enggak apa-apa ya, saya minta waktunya Bapak sebentar. Siap, boleh. Baik, gimana kabarnya Pak Rais Pak? Alhamdulillah selalu sehat, semoga Bu Rias juga gitu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Selamat ya, sudah sampai di modul berapa sekarang? Modul 3.1 Pak. Modul 3.1, berarti sisa berapa Bu? 2 modul lagi. Sisa 2 modul ya, semangat ya. Berarti semangat selalu. Sudah hampir finish ya. Iya, ketularan dari Pak Rais nih semangatnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Bu, gimana? Ini Pak, tujuan dan maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin mencari inspirasi ya Pak ya, ingin mencari inspirasi dan pelajaran baru buat saya dari Bapak tentang bagaimana sih langkah-langkah mengambil keputusan yang baik seperti itu. Waduh, tapi nggak diintegrasikan ya Bu ya? Tidak Pak, santai. Siap. Jadi enggak apa-apa ya Pak ya, saya minta sedikit waktunya Pak Rais ya. Monggo, siap. Baik, jadi saya boleh Pak mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak? Boleh, silakan. Boleh ya Pak ya? Kan tujuannya memang ke sini ya. Iya. Ya. Monggo, silakan. Baik Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral gitu Pak? Oke, ini sudah berbicara tentang dilema etika dan bukan moral ya.
Biasanya saya itu kalau ada sebuah konflik atau permasalahan itu ya, saya cara mengidentifikasinya itu yang pertama adalah benar-benar mempertimbangkan, artinya apakah situasi tersebut itu melibatkan konflik antara yang prinsip moral atau hanya dengan yang berhubungan dengan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya benar-benar mengevaluasi terlebih dahulu apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dasar atau hanya berdasarkan tentang tuntutan ya, tuntutan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Biasanya kalau dilema etika itu adalah melibatkan cenderung kepada pertentangan pada nilai-nilai moral dasar yang ada di dalam sebuah komunitas. Baik. Wah, hebat ya Pak ya, keren. Berarti dari Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus itu yang mana dikatakan kasus dilema etika atau yang mana disebutkan dengan kasus bujuk moral, seperti yang tadi Bapak cara mengidentifikasinya itu ya Pak ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya nih Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bapak? Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau saya itu mencari solusinya itu dengan cara mengintegrasikan keduanya, artinya yang satu diambil, yang satu juga diambil, sehingga nanti solusi yang tercipta itu benar-benar bisa memberikan kepuasan, artinya bisa memberikan kelegaan lah, yang satu tidak dirasa dirugikan, yang satu juga tidak merasa diuntungkan. Jadi benar-benar nilai-nilai keduanya ini benar-benar saya integrasikan dalam menemukan solusinya. Nah, cara yang biasa saya gunakan itu adalah yang pertama itu saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi permasalahan itu dari mana asalnya, siapa yang bermasalah, terus kemudian alasannya kenapa kok sampai bermasalah. Jadi informasi-informasi sedetail mungkin itu saya kumpulkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ini sebagai dasar bagaimana nantinya saya mengintegrasikan kedua nilai tersebut di dalam mencari solusi yang benar. Terus kemudian yang kedua itu biasanya adalah ketika saya sudah tidak menemukan solusi, artinya saya juga tidak sudah bisa buntu gitu sudah buntu atau setidaknya tidak ada pengintegrasian kedua nilai, saya biasanya mengajak orang ketiga. Artinya di sini adalah pihak-pihak stakeholder yang benar-benar mendukung saya. Seperti contoh halnya rekan guru yang senior, terus kemudian ada pengawas, terus ada komite kalau sampai dibutuhkan untuk komite. Jadi saran-saran dan masukan dari mereka itu benar-benar saya butuhkan gitu loh, untuk menemukan solusi yang benar-benar pas, benar-benar cocok dan tepat. Jadi seperti itu. Berarti di sini Bapak benar-benar melibatkan semua stakeholder ya Pak ya. Jadi misalkan Bapak sudah buntu tidak menemukan keputusan yang harus diambil, Bapak melibatkan stakeholder yang ada di sekolah agar mengambil suatu keputusan yang berimbang, yang tidak berdampak negatif, begitu ya Bapak. Terus kemudian setelah itu, setelah menggunakan cara-cara tersebut, biasanya kami juga mengadakan yang namanya evaluasi dari setiap masing-masing opsi. Jadi jika misalnya ada yang menawarkan opsi seperti ini, yang sebelah sana juga menawarkan opsi seperti ini, jadi kita evaluasi dulu opsi mana yang sekiranya nantinya lebih membantu saya untuk memberikan sebuah solusi yang tepat gitu Bu Rias. Ya. Luar biasa ya Bapak ya. Nah, selain itu Pak ya, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang namanya untuk mencari sebuah solusi kan kita memang membutuhkan langkah ya. Kalau benar. Kita dulu mengenalnya apa? Saya dulu tuh mengenalnya empat prinsip sama, ya. 3 prinsip sama 4 paradigma. 3 prinsip, 4 paradigma sama 9 langkah 9 gitu langkah, ya. Benar. Sekarang sudah jadi makanannya Bu Rias ya. Saya dulu juga gitu, itu jadi makanan saya. Jadi beberapa langkah atau yang cara yang saya gunakan itu yang pertama adalah mengidentifikasi jenis permasalahan dulu. Jadi permasalahan yang dialami, situasi seperti apa yang dialami itu diidentifikasi terlebih dahulu. Siapa yang berperan di situ, tokohnya siapa, apa yang menjadi permasalahan, dan siapa yang berkonflik, biasanya kita identifikasi terlebih dahulu. Terus kemudian setelah ketemu nih permasalahannya adalah ini misalnya. Jadi setelah itu kita mencari informasi dari orang-orang yang relevan, artinya orang-orang yang setidaknya tidak memiliki hubungan yang berat sebelah
gitu ya, Nah, artinya imbang gitu ya, Pak, jadi ya. imbang. Jadi tidak ada yang memihak pada Si A komunitas atau yang si A B. atau komunitas yang B. Benar Jadi sekali. sehingga nanti informasi yang diterima juga relevan. Terus selanjutnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang terlihat. Artinya kalau misalnya nanti solusinya seperti ini atau permasalahannya seperti ini, maaf, kalau permasalahan seperti ini kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya gitu Betul, ya. Atau bertentangan nilai-nilai kebajikan yang mana. Jadi itu harus benar-benar dievaluasi. Dievaluasi. Terus kemudian yang terakhir adalah memilih solusi yang paling konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, artinya dengan solusi yang itu sehingga nanti kita harapkan tidak ada lagi konflik yang sama, gitu ya, Benar. dengan solusi yang sudah terbentuk dari permasalahan yang ada, tidak muncul lagi konflik-konflik yang sama di kemudian hari. Jadi Wow, luar biasa ya Pak. Berarti bukan hanya makanan saya ya Pak ya, secara tidak langsung nih ya. Iya. Pak Rais sudah menerapkan ketiga prinsip dan 4 paradigma serta 9 langkah-langkah pengambilan keputusan ya. Luar biasa sekali Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Yang paling efektif membantu saya itu adalah memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan kuat sebagai seorang pemimpin dalam cara mengambil keputusan. Itu jelas ya. Jadi sebagai seorang pemimpin kita itu benar-benar harus memiliki prinsip yang kuat bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Terus kemudian cara yang kedua yang paling efektif bagi saya adalah berkomunikasi. Artinya berkomunikasi dengan stakeholder yang saya sebutkan tadi ya, dengan rekan-rekan sejawat, dengan guru senior atau bahkan dengan pengawas sekalipun. Terus kemudian yang terakhir adalah memang dukungan dari para parameter yang ada di sekolah termasuk komite dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Setelah kita berbicara tentang keefektifan dalam pengambilan sebuah keputusan ya Pak ya. Nah ini apa menurut Pak Rais ya, hal-hal yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering saya hadapi itu adalah pertama bagaimana cara mengelola konflik itu antara nilai-nilai yang berlawanan, antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Itu yang pertama yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana mengelola konflik tersebut itu sesuai dengan porsinya gitu ya. Artinya di sini kita benar-benar memahami mana nilai-nilai yang berlawanan di dalamnya. Terus yang kedua adalah tekanan. Artinya begini Bu Rias, ketika kita lagi menangani sebuah permasalahan, tekanan itu pasti akan datang. Benar. Ya, entah dari komunitas yang bermasalah atau bahkan dari pihak lain. Dari luar gitu ya Pak ya, benar dari sekali. luar, dari komunitas yang tidak bermasalah itu. Benar. Jadi itu sering saya alami. Artinya mereka pengen solusi yang cepat, yang ini juga pengen solusi yang cepat. Akhirnya mereka menekan saya bagaimana cara memutuskan permasalahan tersebut dalam waktu yang singkat. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Artinya saya juga masih butuh waktu gitu ya. Takutnya ketika saya sudah memutuskan yang A seperti ini dalam waktu yang cepat, nanti malah keputusannya tidak ada dampak tepat, yang salah nanti ya. akan dampaknya berkepanjangan. Benar sekali. Wah, luar Jadi biasa. itu yang benar-benar membuat saya itu kayak semacam jadi tantangan gitu ya Pak gitu ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah selain berbicara tentang tantangan ya Pak ya, menurut Pak Rais apakah ada memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, seperti apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ataukah memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Begini Bu Rias, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya, mungkin dengan bahwa memang benar yang namanya seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan secara tepat dan secara cepat. Tapi bagi saya cepat di sini juga tidak harus langsung otodidak kita langsung memutuskan, tidak. Karena bagi saya keputusannya tepat dan cepat itu juga masih membutuhkan waktu. Jadi saya itu benar-benar mengalokasikan waktu itu untuk mengevaluasi secara detail, terus kemudian benar-benar mencari solusi yang tepat sekiranya nanti komunitas yang bermasalah ini atau yang berkonflik ini juga tidak menemukan solusi yang ngambang gitu loh. Karena bagi saya semuanya itu memang harus benar-benar dipertimbangkan, Bu. Baiknya, buruknya, terus efeknya, jangka panjangnya, jangka pendeknya. Kalau misal berbicara dengan
besar kecilnya kasus Pak, atau ringan beratnya kasus, apakah itu juga harus membutuhkan waktu tertentu Pak? Iya Bu. Gitu ya. Jadi saya juga tidak, maksudnya saya juga tidak langsung memutuskan, oh ini permasalahan, misalnya ada anak yang bertengkar, terus kemudian solusinya adalah yang satu dihukum, yang satu dia. Nah, jadi benar-benar nanti walaupun nanti solusinya juga cepat, tapi kan kita di dalamnya kan juga butuh durasi Benar. untuk mendengarkan mereka Iya, terlebih dahulu ya. Kenapa kok mereka sampai bertengkar, terus kenapa kok sampai terjadi permasalahan seperti ini. Jadi kita kan juga masih butuh waktu untuk menganalisis, untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai Betul sekali. keputusan yang cepat kita ambil itu juga akan memberikan efek yang berkepanjangan. bagi yang Benar, akan berkas. memberikan dampak yang salah ya Pak ya, Iya, betul akan kasihan sekali. juga. Luar biasa Pak. Nah ini Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada Bu Rias, ada beberapa faktor yang mendukung saya, artinya yang memiliki keterlibatan dengan saya dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Yang pertama adalah keterlibatan tim kerja yang solid di sekolah. Nah, jadi di sekolah ini saya juga memiliki guru senior memiliki guru senior yang saya anggap sebagai petuah lah, artinya bagaimana saya mencari saran, masukan dan dari beliau, terus kemudian dari rekan-rekan sejawat yang lain, dari guru-guru yang lain. Karena apa? Karena kan siapa tahu ada guru yang bisa memberikan solusi yang tepat gitu ya. Jadi solusi yang tepat juga tidak harus selalu berasal dari kepala sekolah. Betul. Itu ya. Jadi dengan kerja tim yang solid, dengan kerja tim yang baik, insya Allah itu juga akan menghasilkan solusi yang baik pula. Terus kemudian yang kedua adalah niat dalam diri. Artinya etika kerja yang kuat dalam diri, motivasi yang kuat dari dalam diri itu juga membantu kita dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah dukungan dari stakeholder yang ada, seperti yang saya sampaikan tadi, dari guru senior, dari rekan sejawat, atau dari kepala sekolah yang lain, atau bahkan dari pengawas itu yang memiliki faktor-faktor dalam diri saya untuk mengambil sebuah keputusan. Wow, berarti ini dari faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, selain dari teman sejawat di sekolah, juga ada niat dalam diri ya Pak ya. Wah, itu sangat luar biasa Ya, Pak, benar. Kemudian juga ada dukungan ya Pak ya dari stakeholder yang ada di sekolah itu ya Pak, luar biasa. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bapak ya. Ada lagi nggak? Satu aja. Terakhir nih Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai terakhir, pembelajaran apa Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau berbicara tentang masalah pengalaman, sudah banyak yang saya dapatkan ya Bu. Saya juga belajar yang pertama bahwa sebagai seorang pemimpin itu memang harus memiliki rasa integritas yang tinggi, rasa integritas yang kuat. Artinya bagaimana seorang pemimpin itu bisa benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang dia alami, terhadap apa yang dia lihat, dan terhadap apa yang dia dengar gitu ya. Jadi kita itu benar-benar dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang ada di depan kita gitu ya. Makanya Bu, besok kalau ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, amin, sering diasah tuh ya, yang namanya sifat integritas itu sering diasah. Karena apa? Karena kan sekarang kan posisinya kita tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tapi sudah banyak yang harus kita tanggung jawabkan. Ada murid, ada guru, dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sifat rasa keterbukaan dalam diri untuk mau mendengarkan masukan dan saran dari orang lain. Jadi sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga loh ya Bu ya. Benar. Jadi ajak semua orang-orang yang berhubungan dengan jenengan, dengan kita lah, rekan kerja kita atau tim kita yang nantinya akan bekerja dengan kita, mintalah saran dari mereka, mintalah masukan dari mereka, apa yang mereka pahami tentang permasalahan tersebut. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan solusi itu bisa berasal dari mereka. Terus yang terakhir, menjadi seorang pemimpin itu memang harus memiliki sifat keberanian yang kuat untuk bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Tapi juga masih membutuhkan waktu ya Bu ya. Jangan langsung terburu-buru mengambil proses keputusan ya Pak ya. Karena semuanya kan memang harus melalui proses. Betul. Bu, ya.
Wow, luar biasa ya Pak ya. Berarti dari semua ini punya pengalaman ya Pak, yang dapat pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak. Berarti ada 3 ya Pak ya. Yang pertama tanggung jawab dan integritas itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua keterbukaan diri ya Pak. Bagaimana kita mendengarkan teman atau masukan dari teman-teman di sekitar lingkungan kita gitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir dan sifat keberanian ya Pak ya. Wow, luar biasa Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas semua keterangannya yang Bapak sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi bahan pembelajaran untuk saya dalam pengambilan keputusan yang berpihak terutama pada murid ya Bapak ya. Jika lain hari saya membutuhkan bantuan, mohon sekiranya berkenan membantu saya ya Pak. Siap. Sepertinya dari dulu saya terus ya Pak yang meminta bantuan ya. Tidak apa-apa Bu. Kan yang di hadis kan disebutkan manusia yang beruntung adalah manusia yang bermanfaat untuk orang Wow, lain. luar biasa Pak. Jadi kan sebentar lagi kan Bu Rias juga akan berada di posisi saya. Amin. Jadi teruslah menebar kebermanfaatan untuk orang lain. Amin. Terima kasih Bapak doanya. Terima kasih banyak Bapak atas semua waktu dan pengalamannya. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini kepada saya dicatat menjadi amal kebaikan Bapak. Amin. Terima kasih Bapak Rais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.